Hai guys, thank you udah klik video ini. Balik lagi sama aku, Dima Bita. Semua orang punya cerita. Kalau kamu pikir sudah pernah mendengar tentang kejahatan paling mengerikan dalam sejarah, pikir lagi. Apa yang akan aku ungkap sebentar lagi melampaui apapun yang bisa kamu bayangkan, bahkan dari film horor sekalipun. Di tengah runtuhnya Uni Soviet, ketika kelaparan melanda rakyat dan sistem gagal melindungi yang tak bersalah, seorang pria beroperasi dalam bayang-bayang selama lebih dari 1 dekade, membunuh, memutilasi, dan mengejutkan bahkan para penyelidik paling berpengalaman. Namanya Andrei Chikatilo, atau yang kemudian dikenal sebagai Jagal dari Rostov. Tapi apa yang mengubah seorang pria yang tampak biasa saja, seorang ayah, seorang guru, menjadi salah satu pembunuh berantai paling brutal dalam sejarah? Apa yang tersembunyi di balik kejahatan yang ditandai dengan nekrofilia, kanibalisme, dan kekerasan seksual? Dan bagaimana ia bisa lolos begitu lama dengan lebih dari 50 korban atas namanya? Kamu akan menyelami sebuah penyelidikan yang dipenuhi kegagalan forensik, penyiksaan, pengakuan paksa, dan sistem kepolisian yang rusak. Kamu akan mengenal para korban, menghadapi kesalahan keadilan yang mengerikan, dan mengungkap detail-detail mencengangkan dari kejahatannya. Namun di atas segalanya, kamu akan mulai memahami pikiran seorang pembunuh yang seolah merangkak keluar dari neraka langsung ke jalanan Rostov. Jika kamu menyukai kisah nyata dengan alur yang sulit dipercaya, bersiaplah. Kasus ini bukan sekedar tentang pembunuhan brutal. Ini tentang runtuhnya sebuah sistem, kompleksitas kejahatan manusia, dan bagaimana kebenaran terkadang membutuhkan waktu terlalu lama untuk terungkap. Penasaran dengan kisahnya? Yuk langsung saja ke videonya. Let's go! Selama tahun 1980-an hingga 1990-an, kota Rostov, Rusia dikenal karena sesuatu yang tidak pernah diinginkan oleh kota manapun. Kota itu dijuluki sebagai ibu kota pembunuh berantai Uni Soviet. Ketakutan berjalan berdampingan dengan warganya ketika mayat-mayat yang termutilasi terus ditemukan di pinggiran kota dengan keteraturan yang mengerikan. Para korban ditemukan dengan mata dicungkil, dan tanda-tanda kekerasan nekrofilik menunjukkan adanya pikiran sakit yang bersembunyi dalam bayang-bayang. Sudah menderita karena kelaparan dan kekacauan setelah runtuhnya Uni Soviet, Rostov berubah menjadi mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Tak seorang pun aman. Perempuan dan anak-anak menghilang tanpa jejak, dan di pusat teror itu berdiri satu orang, calon Rostov Ripper. Runtuhnya rezim Soviet hanya memperburuk keadaan. Janji kebebasan datang bersama kelaparan, kemiskinan, dan keruntuhan institusi yang membuat kepolisian lemah dan tidak terorganisir. Sistem penuh dengan celah, dan Chikatilo tahu persis bagaimana menyelinap melaluinya. Saat negara sibuk memperdebatkan glasnost dan perestroika, seorang pembunuh berkeliaran di hutan dan stasiun kereta, merenggut nyawa dan menghilang tanpa terdeteksi. Kekacauan begitu dalam sehingga kanibalisme yang dulu dianggap tabu dan terkubur oleh waktu, kembali menjadi bisikan di antara warga termiskin kota itu. Seolah-olah Rostov dikutuk. Tak heran jika orang-orang mulai mencurigai adanya sesuatu yang lebih besar di balik pembunuhan tersebut. Teori bermunculan, mulai dari sekte setan hingga agen rahasia yang membelotas. Sementara nama Andrei Chikatilo hampir tak diperhatikan. Tak seorang pun bisa membayangkan bahwa seseorang sebrutal itu adalah pria keluarga biasa, seorang pegawai publik, bahkan digambarkan ramah oleh para tetangganya. Lanskap gelap Rostov menjadi lahan subur bagi legenda urban, dan kebenaran selalu terasa begitu dekat namun tak pernah benar-benar tergapai. Setiap kali mayat baru ditemukan, panik menyebar, dan yang paling mengerikan, tak seorang pun tahu siapa korban berikutnya atau siapa pembunuhnya. Sementara itu para penyelidik kewalahan, digaji rendah,
terlalu banyak pekerjaan dan seringkali tidak siap. Tekanan politik untuk segera menemukan kambing hitam menyebabkan penangkapan yang salah, seperti kasus Alexander Kravchenko yang dihukum atas pembunuhan yang sebenarnya dilakukan oleh Chikatilo. Penyiksaan, paksaan, dan pengakuan paksa menjadi praktik umum. Rakyat marah, mereka tak lagi percaya pada polisi. Keadilan terasa seperti mimpi yang semakin menjauh, tenggelam dalam lautan kesalahan, penyalahgunaan kekuasaan, dan informasi yang salah. Dan selama semua itu terjadi, monster yang sebenarnya berjalan bebas, mengamati semuanya dengan sabar dan lapar. Teror yang terus berkembang ini menjadi latar sempurna bagi pembunuh haus darah seperti Andrei Chikatilo. Ia tahu bahwa di kota dengan sistem yang rusak, segalanya mungkin terjadi. Kelaparan, kanibalisme, dan ketepusan rakyat menjadi bahan bagi pikiran yang sudah terdistorsi. Rostov yang tenggelam dalam kekacauan dan kekerasan menjadi cerminan jiwa gelap Chikatilo. Dan bagian paling mengerikan, ini baru permulaan dari perjalanan kejinya. Selanjutnya, kita akan mundur ke masa kecil Chikatilo untuk memahami bagaimana monster sunyi ini dilahirkan. Andrei Chikatilo lahir pada tahun 1936 di sebuah desa kecil di Ukraina Soviet. Tepat di tengah Holodomor, kelaparan dahsyat yang direkayasa oleh Stalin dan menewaskan jutaan orang. Ini bukan sekedar kelaparan biasa. Orang-orang memakan kulit pohon, kulit sepatu, bahkan sesama manusia. Ibu Chikatilo sering mengatakan bahwa kakak laki-lakinya telah diculik dan dimakan oleh tetangga yang kelaparan. Kisah itu tak pernah dikonfirmasi secara resmi, tetapi terus diulang di rumahnya. Bayangkan tumbuh besar dengan cerita bahwa saudaramu dimakan hidup-hidup. Luka seperti itu meninggalkan bekas yang dalam. Seolah belum cukup, masa kecilnya dikelilingi kematian dan kekerasan yang terus-menerus di jalanan. Lingkungan yang menyedihkan ini menanam benih-benih pikiran yang rusak. Di dunia di mana kelaparan bukan hanya fisik tetapi juga emosional, Chikatilo tumbuh menjadi anak yang terisolasi, pemalu, dan sangat tertutup. Empati mulai terdistorsi ketika bertahan hidup menjadi satu-satunya fokus. Tanpa ayah yang ditangkap saat perang dan dengan ibu yang mengeras karena penderitaan, Chikatilo tumbuh tanpa cinta atau kasih sayang yang sehat. Dan disinilah kita melihat pola yang sering muncul pada pembunuh berantai, ketiadaan hubungan manusia yang nyata. Ketika rasa sakit menjadi hal yang normal, kekerasan mulai terasa wajar. Cerita tentang kakaknya yang dimakan bukan sekedar dongeng mengerikan sebelum tidur. Itu adalah simbol dari degradasi manusia yang ia saksikan sejak dini. Hal itu membentuk persepsinya tentang tubuh manusia dan tentang kematian itu sendiri. Mayat bukan sesuatu yang sakral, ia menjadi sesuatu yang biasa, sebuah kehadiran yang konstan. Saat anak-anak lain bermain bola, Chikatilo belajar hidup berdampingan dengan pembusukan dan kematian. Itu menciptakan hubungan awal yang terdistorsi antara dirinya dengan kematian, sesuatu yang kelak berkembang menjadi nekrofilia dan kekerasan terhadap mayat. Bahkan sebagai anak kecil, pandangannya tentang dunia sudah terganggu, meski tak ada yang menyadarinya. Namun penting untuk dipahami, masa kecil penuh trauma ekstrim tidak membenarkan apa yang terjadi kemudian, tetapi membantu menjelaskannya. Chikatilo bukan satu-satunya yang kelaparan, tetapi ia termasuk sedikit orang yang mengubah kelaparan itu menjadi sesuatu yang destruktif. Ia tumbuh dengan perut kosong dan jiwa yang lebih kosong lagi. Bukan hanya lapar akan makanan, tetapi lapar akan kendali, kenikmatan yang menyimpang, dan kekuasaan. Disinilah trauma mulai menyatu dengan penyimpangan. Apa yang ia saksikan sebagai anak menjadi bahan bakar dorongan tergelapnya. Dan rasa lapar yang bermula di perutnya berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih kejam. Nafsu tak terpuaskan akan penderitaan manusia. Chikatilo tidak menjadi pembunuh dalam semalam. Ia dibentuk lapis demi lapis, seperti patung yang terukir dari luka. Kemiskinan ekstrim, cerita kanibalisme, mayat-mayat di jalanan, semuanya terukir di pikirannya seperti film horor yang tak pernah berakhir. Dan yang paling mengganggu, tak seorang pun melihat tanda-tandanya. Bukan guru, bukan tetangga,
bahkan bukan keluarganya sendiri. Saat monster itu akhirnya muncul, masyarakat bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Padahal jawabannya sudah ada sejak lama, tersembunyi di antara reruntuhan, terkubur dalam trauma, dan dipelihara oleh kelaparan yang tak pernah sekedar tentang makanan. Selanjutnya kita melihat bagaimana kelaparan itu berubah menjadi frustasi seksual. Saat remaja, Chikatilo mulai menyadari ada sesuatu yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ketika anak-anak laki-laki lain membanggakan cinta pertama dan pengalaman seksual mereka, ia diam-diam bergulat dengan mimpi buruk yang tumbuh dalam dirinya. Ia impoten. Tubuhnya tidak merespon seperti yang ia inginkan. Namun lebih dari sekedar frustasi fisik, beban psikologislah yang menghancurkannya. Di dunia yang menjunjung tinggi maskulinitas dengan lantang, ia merasa rusak, diam-diam dan menyakitkan. Ia tidak berbicara pada siapapun tentang itu. Ia memikul rasa sakit itu seperti rahasia kotor yang membuatnya membenci tubuhnya sendiri. Seiring waktu, impotensi itu berubah menjadi obsesi. Chikatilo meyakinkan dirinya bahwa ia telah dirusak sejak lahir, bahwa sesuatu telah direnggut darinya, mungkin bukan dari tubuhnya, tetapi dari jiwanya. Setiap kegagalan untuk intim dengan perempuan membuatnya merasa dipermalukan, seolah seluruh keberadaannya terikat pada penolakan. Dan rasa malu, jika tidak pernah diproses, bisa berubah menjadi amarah. Amarah diam yang terus menumpuk hingga akhirnya meledak. Dalam kasusnya, ledakan itu mengambil bentuk yang jauh lebih gelap. Titik terbalik datang dalam momen yang sangat mengganggu. Dalam sebuah interaksi tegang dengan seorang gadis, Chikatilo mencoba memaksakan diri. Dan dengan kengerian sekaligus keterkejutannya sendiri, ia merasa terangsang. Momen itu menghancurkannya, namun juga membangunkan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak saat itu, ia mulai mengaitkan kenikmatan dengan kekerasan. Ia tidak mendambakan kasih sayang atau koneksi. Yang membangkitkannya adalah kekuasaan, ketakutan di wajah orang lain. Seolah dalam penderitaan orang lain, ia akhirnya merasa mampu. Impotensi fisiknya tetap ada, tetapi di dalam rasa sakit itu, ia menemukan kendali yang tak pernah ia miliki. Distorsi seksual itu berakar dan tumbuh. Di luar, ia tetap pemuda pendiam dan rajin belajar. Namun di dalam, fantasinya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Fantasinya bukan lagi tentang cinta atau hasrat, melainkan tentang dominasi, kepatuhan, dan keheningan. Sentuhan bukan lagi bentuk koneksi, melainkan cara untuk membungkam seseorang. Inilah yang menjelaskan mengapa banyak korban masa depannya, seringkali anak-anak, diserang dengan kebrutalan luar biasa. Ia tidak mencari kontak, ia mencari kepatuhan paksa. Seolah ia perlu memadamkan dalam diri orang lain sesuatu yang tak pernah ia bisa nyalakan dalam dirinya sendiri. Sebuah siklus penghukuman di mana korban membayar rasa malunya. Dalam kasus Chikatilo, impotensi bukan sekedar masalah fisik. Ia menjadi fondasi seluruh struktur emosionalnya yang menyimpang. Karena ia tidak pernah memiliki ruang aman untuk menghadapinya, ia menyalurkan frustasi itu menjadi kebencian. Seks yang seharusnya menjadi jembatan antara dua orang berubah menjadi senjata, dan ia belajar menggunakannya dengan presisi yang kejam. Di bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana pria yang tersiksa ini berhasil bersembunyi di depan mata sebagai guru, suami, dan ayah, tanpa pernah menimbulkan kecurigaan bahwa di balik senyum pemalu itu ada predator yang berkeliaran bebas. Meski dihantui trauma mendalam dan kehidupan pribadi yang penuh frustasi, Andrei Chikatilo berusaha menjalani hidup yang tampak normal. Ia kutu buku, disiplin dan penuh tekad. Ia menenggelamkan diri dalam pendidikan seolah berusaha menciptakan ulang dirinya. Impiannya adalah masuk universitas, tetapi ia ditolak pada percobaan pertama, pukulan lain bagi harga dirinya yang rapuh. Ia kemudian menjalani wajib militer, menyembunyikan rasa tidak amannya di balik sikap kaku dan pendiam. Setelah kembali ke kehidupan sipil dengan bantuan saudara perempuannya, ia akhirnya menikah. Dan disinilah bagian yang terasa janggal. Meski mengalami impotensi, ia memiliki 2 anak.
sebuah bukti bahwa citra normal yang ia bangun dirancang dengan sangat hati-hati. Setelah menikah, Andrei Chikatilo mendapatkan pekerjaan sebagai guru sekolah. Awalnya tampak seperti awal yang baru, namun keluhan mulai bermunculan, sentuhan tidak pantas, komentar sugestif, perilaku menguntik. Meski begitu, pihak sekolah menutupinya. Di Uni Soviet, menjaga citra dan menghindari skandal seringkali lebih penting daripada menyelidiki pelecehan. Sistem yang kaku dan penuh kebanggaan lebih memilih mengubur kebenaran daripada mengakui kegagalan. Titik buta institusional inilah yang memungkinkan predator seperti Chikatilo terus beroperasi selama bertahun-tahun tanpa konsekuensi. Ia seperti orang yang tepat di tempat yang salah, atau justru orang yang salah di tempat yang sempurna. Di balik topeng pria biasa, tersembunyi dualitas yang mengganggu. Di rumah, ia tampak seperti ayah yang peduli, suami yang membantu pekerjaan rumah. Namun di luar, pikirannya yang menyimpang tak pernah berhenti. Ia berkeliaran di pasar, taman dan stasiun kereta api, mengamati, memilih calon korban. Ia tahu bagaimana berbaur, ia tahu bagaimana terlihat tidak berbahaya. Kemampuan menjalani kehidupan ganda inilah yang membuatnya begitu berbahaya. Ia mendekati anak-anak di stasiun kereta api, menawarkan permen, berpura-pura membantu. Suaranya lembut, sikapnya tenang. Namun saat ia merasa aman, sisi predatornya muncul. Ia menyerang dengan amarah yang dipicu oleh frustasi dan rasa malu yang terpendam selama bertahun-tahun. Setelahnya, ia pulang seolah tak terjadi apa-apa, seperti baru saja mampir ke toko kelontong. Kontras brutal antara pria terhormat dan pembunuh berdarah dingin ini bahkan membingungkan penyelidik berpengalaman seperti Viktor Burakov, kepala investigasi, yang mengaku sulit membayangkan pria kurus dan pendiam itu sebagai pelaku kejahatan sekejam itu. Chikatilo memanfaatkan rutinitasnya sebagai alibi. Saat polisi memburu tersangka yang kasar dan mencolok, ia tetap tak terlihat. Ia membunuh dengan diam, lalu tersenyum saat sarapan. Pembunuhan pertamanya terjadi pada 1978. Korbannya adalah anak perempuan berusia 9 tahun. Ia dibujuk dengan janji polos, dibawa ke rumah kosong lalu dibunuh dengan kekerasan luar biasa. Tubuhnya ditemukan dengan tanda-tanda mutilasi, mata dicungkil, luka tusuk berulang, pola yang akan terus berulang di tahun-tahun berikutnya. Namun kesalahan fatal terjadi. Polisi yang tertekan untuk segera menemukan pelaku, menangkap dan menghukum mati seorang pria bernama Alexander Kravchenko yang ternyata tidak bersalah. Sementara itu, Chikatilo tetap bebas. Selama bertahun-tahun, lebih banyak mayat ditemukan dengan pola serupa. Namun kurangnya koordinasi antar departemen dan ketakutan mengakui kegagalan membuat polisi gagal menghubungkan kasus-kasus tersebut. Lebih dari 150.000 orang diinterogasi, banyak diantaranya mengalami penyiksaan. Orang dengan disabilitas, kaum homoseksual, pasien psikiatri, semua menjadi sasaran. Sistem lebih ingin menunjukkan hasil daripada mencari kebenaran. Chikatilo terus beradaptasi. Ia mengganti lokasi, mengubah profil korban, membingungkan penyelidik. Ia seolah menikmati kekacauan dan kelemahan sistem. Akhirnya dengan jumlah korban yang terus bertambah, pihak berwenang beralih ke metode yang lama diremehkan, yaitu profiling kriminal. Disinilah Dr. Alexander Bukanovsky, psikiater forensik, masuk dalam penyelidikan. Ia menyusun profil pelaku berdasarkan pola kekerasan seksual dan sadisme. Menurut analisisnya, pelaku adalah pria paruh bada, terisolasi secara sosial, mengalami impotensi, dan menemukan kenikmatan bukan pada hubungan seksual itu sendiri, tetapi dalam penghinaan dan penderitaan korban. Seorang predator metodikal yang digerakkan oleh frustasi, kemarahan, dan kebutuhan akan kendali total. Dr. Bukanovsky bahkan menjelaskan makna simbolis dari pencungkilan mata sebagai upaya menghapus tatapan ketakutan korban.
sebuah bentuk nekrosadisme di mana penderitaan orang lain menjadi sumber kepuasan pribadi. Profil ini menjadi titik balik penting. Untuk pertama kalinya, penyelidikan bergerak di arah yang benar. Dan untuk pertama kalinya, bayangan yang selama ini tak tersentuh mulai mengerucut pada satu nama, Andrei Chikatilo. Untuk pertama kalinya, polisi mulai memahami bahwa mereka tidak berhadapan dengan orang gila secara acak, tetapi dengan tipe pembunuh serial tertentu, sesuatu yang sebenarnya sudah dipelajari dalam ilmu forensik barat, tetapi masih tabu di Uni Soviet. Dingin dan ritualistiknya pola pembunuhan, pengulangan yang konsisten, semuanya akhirnya masuk akal jika dilihat melalui lensa profil psikologis. Dan yang lebih penting, profil itu sangat cocok dengan Andrei Chikatilo. Penyelidikan pun mulai diarahkan dengan lebih terfokus. Viktor Burakov, kepala investigasi, kembali meninjau nama-nama yang sebelumnya dianggap terlalu biasa untuk dicurigai. Chikatilo, yang pernah diperiksa sebelumnya, kembali muncul sebagai suspek serius. Latar belakangnya mencolok, seorang guru dengan keluhan pelecehan, pria menikah yang pendiam dan kaku. Apa yang dulu terlihat normal, kini mulai tampak seperti masker. Dr. Alexander Bukanovsky juga menunjukkan bahwa pelaku kemungkinan memiliki pengetahuan dasar tentang cara kerja penyelidikan polisi dan tahu bagaimana menghindari bukti. Petunjuk penting yang kembali mengarah pada Chikatilo. Kemudian muncul potongan teka besi penting, penentuan golongan darah berdasarkan cairan yang ditemukan di lokasi kejahatan. Masalahnya, cairan tersebut menunjukkan golongan darah AB, sementara darah Chikatilo bergolongan A. Perbedaan teknis ini awalnya membersihkannya dari kecurigaan. Namun ada detail krusial yang terlewat. Chikatilo adalah seorang non-sekretor, artinya cairan tubuhnya tidak mengandung antigen yang sama seperti golongan darahnya. Kesalahan forensik kecil ini menjadi salah satu alasan utama ia lolos begitu lama. Detail teknis yang tampak sepele, tetapi merenggut puluhan nyawa. Kolaborasi antara ilmu forensik dan kepolisian akhirnya mulai menerangi kasus ini. Untuk pertama kalinya, tim memiliki lebih dari sekedar firasat atau pengakuan paksa. Mereka memiliki arah. Profil psikologis menjadi bagian penting dari teka-teki. Sedikit demi sedikit, Chikatilo cocok dengan setiap bagian profil tersebut. Perilaku, masa lalu, struktur psikologisnya. Semakin dalam penyelidikan menggali profil itu, semakin jelas bahwa monster dari Rostov bukan sekedar pembunuh. Ia adalah seseorang yang dengan presisi mengerikan memahami bagaimana tetap tak terlihat. Meski profilnya akurat, upaya menangkapnya kembali terhambat oleh persoalan golongan darah. Ia sebenarnya pernah ditahan pada 1984 karena menimbulkan kecurigaan, tetapi dibebaskan akibat perbedaan hasil tes darah tadi. Saat itu hampir tak ada analis yang benar-benar memahami konsep non-sekretor. Tes DNA pun belum tersedia secara luas di Uni Soviet, sehingga analisis bukti sangat terbatas. Penyidik masih bergantung pada metode lama, tes golongan darah dan pengakuan paksa. Sementara itu, Chikatilo menyadari ia telah lolos dari genggaman hukum. Rasa kebal hukumnya tumbuh, keberaniannya pun meningkat. Ia merasa tak tersentuh. Kesalahan praktis terus terjadi. Tempat kejadian perkara tidak diamankan dengan benar. Bukti salah ditangani atau dibuang. Helai rambut, serpihan kain, sampel keringat. Sistem yang lebih peduli pada citra daripada kebenaran, enggan mengakui kegagalan. Penyelidikan berubah menjadi permainan kucing dan tikus, dengan si kucing dalam keadaan tertutup matanya. Setiap korban baru menjadi bukti bahwa pelaku selalu selangkah lebih maju. Namun petunjuk perlahan mulai terkumpul. Saksi melaporkan melihat pria berambut mulai memutih, tampak lelah, berperilaku aneh di sekitar stasiun kereta dan area terpencil. Laporan-laporan ini mulai membentuk gambaran yang lebih jelas. Fragmen rambut dan kulit yang ditemukan pada korban mulai diperiksa lebih teliti. Meski teknologi terbatas, koneksi bermakna akhirnya mulai terlihat. Ketekunan tim penyidik, terutama Burakov, mulai membuahkan hasil.
Seperti menyusun teka-teki dengan potongan yang bengkok dan rusak, gambaran akhirnya perlahan terbentuk. Yang menyelamatkan penyelidikan adalah tekad murni. Ilmu forensik mungkin belum sempurna, tetapi membantu membangun jembatan menuju kebenaran. Dikombinasikan dengan kegigihan penyidik, pola yang hampir pasti menunjuk pada Cikatilo mulai terlihat jelas. Kesalahan golongan darah masih menghantui kasus itu. Namun kini bukan hanya darah yang mengikatnya pada kejahatan. Ada pola, ada saksi, ada psikologi. Setelah lolos dari sistem peradilan pada 1984, Cikatilo sempat menghilang. Untuk sementara, pembunuhan tampak berhenti. Namun bukan rasa bersalah atau penyesalan yang menahannya, melainkan waktu. Itu bukan karena rasa takut atau penyesalan, itu strategi. Ia tahu dirinya sedang diawasi, jadi ia menunggu sampai situasi meredah. Dan ketika ia kembali membunuh, kejahatannya menjadi jauh lebih brutal. Korban datang berturut-turut tanpa pola usia atau gender yang konsisten. Sesuatu yang benar-benar membingungkan penyelidik. Perempuan, anak-anak, remaja laki-laki maupun perempuan, semuanya menjadi sasaran. Dan dengan setiap jasad baru, ada pesan sunyi yang ditinggalkan. Ia telah kembali dan kini lebih berbahaya dari sebelumnya. Gelombang pembunuhan baru ini kembali menarik perhatian penuh pihak berwenang. Rostov kembali diliputi kepanikan. Sekolah-sekolah siaga tinggi. Orang tua tak lagi mengizinkan anak berjalan sendirian. Meski ada sensor media, rumor tetap bocor ke surat kabar. Ketegangan terasa di udara. Namun kali ini ada perbedaan. Bukti dikumpulkan lebih hati-hati. Penyidik lebih siap secara teknis. Dan yang terpenting, ada kolaborasi lebih erat dengan profil psikologis dari Dr. Alexander Bukanovsky. Setiap detail sekecil apapun, helai rambut, jejak sepatu, sobekan kertas, diteliti dengan cermat. Jaring ditenung secara diam-diam dan metodis. Deskripsi saksi mulai berulang. Pria aneh, berambut mulai memutih, membawa tas kerja, sering terlihat di sekitar stasiun kereta atau pasar. Ia berjalan sendirian, tampak tak berbahaya, tetapi ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Beberapa korban terakhir terlihat bersama seseorang yang cocok dengan deskripsi itu. Penyidik pun meningkatkan pengawasan di lokasi kunci. Ini menjadi permainan kesabaran, perburuan yang mambat dan terencana, dan akhirnya membuahkan hasil. Cikatilo tidak menyadari ia sudah diawasi. Dalam salah satu patroli, petugas melihat seorang pria yang sangat cocok dengan deskripsi saksi. Ia berkeliaran di sekitar remaja di stasiun kereta dan menunjukkan perilaku mencurigakan. Ia berjalan berputar-putar, mengamati orang dengan intensitas aneh, tampak gelisah. Ia dihentikan dan diperiksa, lalu dilepaskan lagi. Namun kali ini penyidik tahu persis siapa yang mereka hadapi. Andrei Cikatilo menjadi tersangka utama. Mereka hanya membutuhkan bukti pasti. Sejak saat itu, penyelidikan berubah menjadi operasi penguntitan penuh. Setiap gerakannya dipantau, setiap informasi tentang keberadaannya dianggap sangat berharga. Gelombang pembunuhan baru ini bukan hanya menghidupkan kembali kasus, tetapi memberi tim keyakinan untuk bertindak tegas. Kini mereka memiliki pola, mereka memiliki saksi, mereka memiliki profil psikologis, mereka memiliki konteks. Ilusi kebal hukum yang bertahun-tahun melindunginya mulai runtuh. Pada November 1990, di sebuah stasiun kereta di Rostov, seorang petugas penyamaran melihat pria berambut memutih dengan perilaku mencurigakan. Itu dia, Andrei Cikatilo. Kali ini meski bukti fisik belum sepenuhnya konklusif, polisi tidak membiarkannya pergi. Semuanya siap untuk tahap selanjutnya, interogasi. Penangkapannya tegang. Ia menyangkal segalanya. Ia tetap tenang secara mengganggu, hampir seperti robot. Tanpa panik, tanpa ledakan emosi. Hanya keheningan dingin seorang pria yang tahu ia terpojok. Selama berhari-hari ia tidak berbicara. Ia tidak runtuh di bawah tekanan. Namun Viktor Burakov tahu taktik biasa tak akan berhasil. Ia mengambil langkah berani, memanggil Dr. Bukanovsky. Itu beresiko, namun brilian, dan berhasil. Berhadapan dengan seseorang yang memahami cara kerja pikirannya, Cikatilo akhirnya membuka diri. Ia mengaku, bukan secara samar, tetapi dengan detail mengerikan.
Ia menggambarkan setiap pembunuhan dengan kejelasan yang dingin dan logika yang mengganggu. Ia menyebut korban yang terlupakan, lokasi yang belum pernah diselidiki, bahkan mengoreksi kesalahan polisi dalam kasus sebelumnya. Ia tidak menunjukkan rasa bersalah. Bagi dirinya, semua itu hanyalah hasil logis dari seumur hidup frustasi, penolakan, dan hasrat menyimpang. Ia mengaku melakukan 56 pembunuhan. Dalam rekonstruksi TKP, ia memandu penyelidik dengan presisi hampir seperti ahli bedah, menunjukkan di mana ia mengubur korban, bagaimana ia mendekati mereka, bagaimana ia memutuskan siapa yang akan hidup atau mati. Ia menjelaskan semuanya seperti sedang menerangkan resep masakan, tanpa emosi, tanpa penyesalan. Penangkapannya membawa kelegaan nasional, tetapi juga menjadi cermin brutal bagi sistem Soviet. Kasus ini menyingkap kegagalan forensik, birokrasi yang kaku, dan prasangka sosial yang memungkinkan salah satu pembunuh paling sadis dalam sejarah beroperasi lebih dari 1 dekade. Pada 1992, peradilannya dimulai di Rusia yang baru terbentuk pasca runtuhnya Uni Soviet. Ruang sidang berubah menjadi tontonan publik. Ia ditempatkan di dalam kandang besi untuk melindunginya dari amarah massa. Teriakan, tangisan, tuntutan eksekusi menggema. Kadang-kadang ia tertawa, berteriak, bahkan menanggalkan pakaiannya. Ia mengklaim menjadi korban konspirasi Soviet, namun evaluasi psikiatri menyatakan dengan tegas, ia sadar penuh atas perbuatannya. Kejahatannya direncanakan dengan matang, ia tidak gila. Setelah 6 bulan persidangan, ia dinyatakan bersalah atas 52 pembunuhan, 4 lainnya tidak cukup bukti secara hukum, dan dijatuhi hukuman mati. Pada 1994, 2 tahun setelah persidangan, Andrei Chikatilo dieksekusi dengan 1 tembakan di belakang kepala, di penjara dengan keamanan tinggi. Tanpa drama, tanpa kata-kata terakhir yang tercatat. Namun kematiannya tidak sepenuhnya menghapus trauma. Namanya menjadi simbol kegagalan sistemik. Ia dipelajari di universitas, seminar kriminal, bahkan oleh FBI. Kasusnya menjadi referensi penting dalam studi kekerasan seksual, pembunuh seri, dan pelaku yang mampu bersembunyi di depan mata. Di Rusia, kasus ini memicu evaluasi ulang besar terhadap sistem peradilan, perbaikan metode investigasi, penggunaan profiling psikologis, dan investasi lebih besar dalam ilmu forensik. Namun dampak terdalamnya bersifat psikologis. Penangkapan dan vondisnya tidak hanya menghancurkan keluarga korban, tetapi juga keluarganya sendiri. Istrinya hidup dalam rasa malu dan keterasingan. Ia lama menolak mempercayai pengakuannya. Anak-anaknya mengganti nama untuk menghindari stigma. Masyarakat memandang mereka dengan kecurigaan, seolah mereka seharusnya melihat monster di balik kehidupan rumah tangga yang tampak biasa. Padahal mereka juga korban. Bukan korban kekerasan fisik, tapi manipulasi sunyi di balik pintu tertutup. Tetangga menjauh, teman menghilang, pekerjaan hilang. Nama Chikatilo menjadi hukuman sosial tersendiri. Dan bahkan setelah ia mati, bayangannya tetap hidup. Setiap kali kejahatan baru terjadi, namanya kembali disebut. Kasus ini menyisakan satu pertanyaan yang masih menggema hingga kini. Bagaimana mencegah yang berikutnya? Seolah-olah bayangan Andrei Chikatilo masih menghantui siapapun yang pernah mengenalnya, terutama mereka yang dulu memanggilnya ayah atau suami. Tragedi keluarganya menunjukkan bahwa kerusakan yang ditimbulkan seorang pembunuh berantai tidak berhenti di tempat kejadian perkara. Kejahatan menyebar seperti tumpahan minyak, menyentuh bukan hanya para korban, tetapi juga orang-orang di sekelilingnya. Anak-anaknya tak pernah memilih warisan itu, namun mereka dipaksa memikulnya. Istrinya yang percaya hidupnya tenang dan biasa saja, harus membangun ulang segalanya dari puing-puing rasa malu dan ketakutan. Bahkan setelah kematiannya, rasa sakit itu tetap ada. Dalam perjalanan gelap ini, kita melihat bagaimana sosok yang tampak biasa dapat menyembunyikan jurang kekejaman tanpa dasar. Namun kisah The Butcher of Rostov bukan hanya tentang kekerasan. Ini tentang apa yang terjadi ketika tanda-tanda diabaikan, ketika sistem gagal melindungi yang rentan, ketika kejahatan bersembunyi di balik normalitas. Ia adalah produk dari trauma, kelaparan, represi, dan keheningan.
Dan itu membawa kita pada satu pertanyaan terakhir yang paling penting. Berapa banyak orang di sekitar kita yang saat ini menderita dalam diam? Berapa banyak trauma yang diabaikan hari ini bisa tumbuh menjadi kehancuran di masa depan? Mudah untuk melihatnya hanya sebagai monster. Yang lebih sulit, namun jauh lebih penting adalah memahami konteks yang membentuknya. Bukan untuk membenarkan, tapi untuk mencegah. Psikopati memang langka, namun pengabaian sosial, kekerasan tersembunyi, dan keterasingan emosional jauh lebih umum daripada yang ingin kita akui. Jadi izinkan saya bertanya, apa yang kita lakukan untuk membangun masyarakat yang lebih sadar, lebih peduli, dan lebih siap? Apakah kita mengenali tanda-tandanya ketika muncul? Apakah kita berani bertindak sebelum semuanya terlambat? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekedar refleksi, ini adalah panggilan untuk bertindak. Karena kisah seperti ini seharusnya tidak hanya mengejutkan kita, tetapi mengubah kita. Perubahan itu dimulai dari pengetahuan, dari empati, dan dari keberanian untuk menghadapi sisi tergelap manusia tanpa berpaling. Jika kamu sudah sampai sejauh ini, berarti kamu ingin memahami sisi tergelap dari pikiran manusia. Itu penting, tapi yang jauh lebih penting adalah apa yang kamu lakukan dengan pemahaman itu. Gunakan untuk melindungi, gunakan untuk mendidik, gunakan untuk melihat yang tak terlihat. Karena dalam sejarah, kengerian terbesar sering terjadi ketika orang memilih untuk menutup mata. Teruslah bertanya, teruslah menggali, dan yang terpenting tetap waspada. Jika kamu merasa konten ini bermakna, dukung dengan subscribe dan aktifkan notifikasi. Di sini kita mengupas sisi tersembunyi dari sejarah agar kita tidak pernah lupa dan tidak mengulanginya. Kasus Andre Chikatilo bukan hanya tentang angka korban yang mengerikan. Ini adalah kisah tentang kegagalan sistem, tekanan politik, dan betapa sulitnya mengungkap kejahatan berantai di era Uni Soviet. Ia akhirnya ditangkap pada 1990, diadili secara terbuka pada 1992, dan divonis bersalah atas puluhan pembunuhan. Namun bagi keluarga korban, tidak ada hukuman yang benar-benar mampu menghapus luka. Nama-nama korban seringkali terlupakan, tertutup oleh julukan mengerikan sang pelaku. Tapi di balik sebutan The Butcher of Rostov, ada puluhan nyawa yang direnggut dengan kejam. Karena pada akhirnya, ini bukan hanya cerita tentang seorang monster. Ini adalah cerita tentang manusia-manusia yang seharusnya masih punya masa depan. Saya Mabita, ketemu lagi di video lainnya. Bye-bye!